cepat dan lambatnya seseorang melewati as-sirat atau al-jisr, jembatan tersebut, adalah erat hubungannya dengan cepat atau lambatnya seseorang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya berkaitan dengan perintah ataupun larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke kisah ke-24, ada di halaman 154. Dan yang bersamanya PDF bahasa Arabnya cuman beda satu halaman, yaitu 155. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk pada bahasan seperti biasa, ulun hanya ingin mengingatkan bahwasanya di antara prinsip dasar Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki keistimewaan, dan di antaranya berkaitan dengan perkara-perkara gaib seperti ini, yang mereka miliki hanyalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni tunduk dan patuh akan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kejadian-kejadiannya tidak mungkin kemudian kita fahami dengan akal kita yang terbatas. Apalagi misalnya bahasan setelah ini, bagaimana neraka memiliki dua mata, memiliki dua telinga, memiliki lisan. Rasanya
Sangat jauh untuk kemudian bisa kita bayangkan neraka itu demikian. Tapi selama itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, maka cara kita hanyalah berserah diri. Bahwasanya inilah firman Allah Subhanahu wa taala, inilah sabda Nabi Muhammad SAW, dan kami meyakini kebenarannya. Karena di antara konsekuensi persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul Allah, adalah mempercayai semua berita yang beliau bawa. Termasuk di antaranya berita-berita tentang perkara-perkara gaib. Entah itu perkara yang telah lampau, entah itu perkara yang akan terjadi. Selama Nabi Muhammad SAW bersabda tentangnya, maka kami mempercayainya. Inilah konsekuensi persaksian kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebutkan di sini dalam cerita ke-24, habsul mu'minina ala qantaratin bainal jannati wan nar. Orang-orang mukmin ditahan atau tertahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, bedakan dua istilah antara qantarah dan antara jisr atau as-sirat. Di antara rentetan kejadian hari kiamat yang harus kita imani adalah dibentangkannya yakni jembatan antara surga dan neraka. Yang kata Nabi Muhammad SAW, beliau mensifati jembatannya, ahaddu minas sayfi adaqqu minas sya'rah, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Ini perkara gaib yang cukup jauh, tidak mungkin kemudian bisa kita bayangkan bagaimana jembatan bentuknya seperti itu, dengan materi setipis dan setajam itu. Di hadis yang lain beliau memberikan sifat orang-orang yang melewatinya. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya seperti orang menunggang kuda, masih cepat berarti. Ada yang melewatinya seperti orang yang berlari, masih cepat berarti. Ada yang melewatinya berjalan, dan ada yang melewatinya yakni merangkak. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasanya cepat dan lambatnya seseorang melewati as-sirat atau al-jisr, jembatan tersebut, adalah erat hubungannya dengan cepat atau lambatnya seseorang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya berkaitan dengan perintah ataupun larangan. Cepat kita merespon perintah hingga kita melakukannya, berimbas cepat kita melewati as-sirat tersebut. Lambat kita merespon firman Allah dan juga sabda nabinya berkaitan dengan perintah dan juga larangan, lambat kita melewati as-sirat tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kalau lambat memangnya kenapa? Kalau lambat, Nabi Muhammad mensifati bahwasanya di kanan kirinya ada kalalib, ada kalub. Bahasa kita sekarang itu gancuk. Kalub adalah besi yang ujungnya bengkok, yang siap mengail atau mengais orang-orang yang melewatinya lambat. Ini adalah as-sirat. Ini adalah al-jisr. Lalu kemudian apa itu qantarah? Qantarah diterjemahkan juga dengan jembatan. Lalu apa bedanya as-sirat dan al-jisr dengan al-qantarah? Bedanya adalah qantarah ujungnya as-sirat. Qantarah adalah ujung dari as-sirat. Artinya seseorang yakni nanti kita akan bahas di sini akan ditegakkan qisas untuknya di qantarah, agar kemudian seorang itu suci sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan
Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat mungkin seseorang dengan cahaya yang dia miliki, dengan kecepatan yang dia miliki, dia melewati as-sirat, melewati al-jisr, dan kemudian sampai ke kontoroh. Tapi tak taunya di kontoroh ditegakkanlah kisos tentang kezaliman yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW tentang al-muflis, tentang orang yang merugi, tentang orang yang bangkrut, itu karena kejadiannya di kontoroh. Harusnya seseorang sudah mudah baginya menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, kasarnya itu ya tinggal selangkah lagi lah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tak taunya amal dia habis, harus dia bayarkan untuk orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut itu wahai Rasul yang tidak punya dirham. Orang bangkrut itu yang tidak punya perkakas rumah. Itu bangkrut namanya. Tak tahunya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan kebangkrutan di dunia, tapi kebangkrutan di akhirat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi turihat min khutayahum faturiha alayhi thumma turiha finnar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangkrut di kalangan kami, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala ibadahnya, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, semua pahala dia bawa. Wa ya'ti wa qad syatama hadha. Tapi dia datang di hari kiamat kala itu dalam keadaan dia mencaci maki orang ketika di dunia. Wa qadhafa hadha, dia menuduh orang berzina. Wa daraba hadha, dia memukul orang. Wa safaka dama hadha, dia menumpahkan darah orang, dia membunuh. Wa akala mala hadha, dan dia memakan harta orang, mencuri, korupsi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya dan kezaliman-kezaliman yang lain. Nabi Muhammad sebutkan 5 ini karena ini yang paling zahir yang terjadi. Enggak bisa marah sedikit main pukul aja. Enggak bisa lihat zahir orang buruk sedikit tuduh pezina aja. Enggak bisa punya orang salah sedikit, bawaan salah sedikit caci maki. Dan yang tersebar di zaman kita sekarang luar biasa adalah mencuri, mengambil harta orang lain, mengambil harta orang banyak, korupsi. Mungkin nikmat sekarang, Anda bisa menikmatinya sekarang. Ketika Anda ketahuan pun, kemudian disidang pun, dan terbukti pun, kemudian Anda masuk penjara pun, keluar dari situ duitnya masih banyak. Dia nikmati itu. Sebentar. Berapa lama sih Anda menikmati duit itu? Di umur 40 Anda korupsinya? Di umur 50 Anda korupsinya? Di umur segitu, kalau Anda bukan orang yang menjaga tubuh ini, Anda sudah banyak penyakit. Apa yang mau Anda nikmati?
Makanan dan minuman sudah terbatas. Kekuatan fisik sudah terbatas. Ingin menikmati begitu banyak perempuan, Anda sudah lemah. Dari duit yang haram lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, seberapa lama Anda ingin menikmatinya? Sebentar. Dan Anda akan menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Karena orang-orang yang terzalimi. Ini berlaku untuk siapapun di antara kita secara individu. Berlaku untuk semua orang yang sedang duduk di kursi yang empuk di luar sana. Semuanya sibuk untuk mendapatkan kursi. Sudah penuh jalan kita semuanya dengan foto-foto. Sahabat inilah, sahabat itulah. Coblos ini, coblos itu. Janji ini, janji itu. Terserah. Kalau memang Anda kemudian ditunjuk dan dengannya Anda mendapatkan jabatan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk Anda menjalankan pekerjaan Anda dengan jabatan Anda. Tapi jika Anda meraihnya, jika Anda mengejarnya, Allah akan bebankan kepada Anda beban-beban yang Anda tidak bisa pikul. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa safaka dama hadha, dan dia telah menumpahkan darah orang, na'udzubillah. Setiap hari kita melihat berita ini jamaah. Begitu tidak berharganya darah seorang muslim. Pembunuhan di sini, pembunuhan di situ. Ditemukan korban di sini, ditemukan korban di situ. Korban-korban pembunuhan. Yang bunuh ini loh, sangat mungkin Anda terlepas dari jerat hukum di dunia. Sangat mungkin. Tidak ketahuan, Anda tidak meninggalkan jejak. Cara Anda membunuh orang begitu rapi. Anda rencanakan luar biasa. Bertahun-tahun tidak terbukti. Padahal kasusnya masih dibuka. Anda bisa melenggang kangkung di Indonesia, bisa keluar negeri. Gak ada yang tahu. Bahwasanya korban pembunuhan di kota fulani, di pojok jalan tertentu, Anda orangnya, tapi tidak ketahuan. Anda kira kemudian Anda bisa lolos dari persidangan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW. Batuk Pak Haji. Udah 2-3 hari ini ceramah batuk terus. Nggak ada yang endorse obat batuk. Nggak paham-paham nih orang. Komik kek, OBH kek. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi." Maka diberikan kepada orang ini kebaikan orang ini. Yang terzalimi diberikan kepadanya kebaikan orang yang menzalim. Orang berbuat zalim ketika di dunia. Yang tadi itu loh. Sangat mungkin kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat. Kemudian dia jadi orang yang saleh, taat beragama. Sangat mungkin. Di umur 50 dia sudah taubat, atau 60 sudah taubat, dan umurnya sampai 90. 3, 4 sampai mungkin 50 tahun dia menjadi orang yang saleh. Dia tumpuk semua pahala kebaikan yang dia miliki. Tapi kebaikan itu, semua pahala itu harus dia bayarkan ke orang-orang yang dia zalimi. 1 Banjarmasin, 1 Kalimantan Selatan, 1 Indonesia. Mampus loh. Karena Anda korupsi.
Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda kira kemudian Anda bisa selamat dari itu semuanya? No. Orang-orang semuanya akan menuntut haknya. Semua orang akan egois dengan diri mereka masing-masing. Kebaikan apapun yang mereka bisa ambil di masa itu, mereka akan ambil. Tidak ada istilah berelaan. Makanya yang berkata Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena Nabi Muhammad SAW kala itu menyebutkan tentang duit, kata beliau, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalha minha al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Nabi Muhammad sebutkan uang. Kata beliau SAW, barang siapa memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan, tadi contoh-contohnya, Anda mencaci maki orang, kehormatannya itu Anda hancurkan. Anda menuduh orang berzina, itu kehormatannya Anda hancurkan. Aw min syai'in, atau masalah yang lain, punya satu kezaliman kepada saudaranya tentang kehormatan atau yang lain, falyatahallalha minhal yawm, maka hendaklah dia minta halal dari kezaliman tersebut, minhul yawm, darinya, dari saudara Anda tersebut hari ini. Minta halal, minta maaf. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Kata Syekhul Utsaimin, berarti kalau untuk mendapatkan kata maaf Anda harus bayar. Asal Anda dimaafkan. Karena manfaat dinar dan dirham, karena manfaat rupiah itu sekarang, ketika di dunia. Demi mendapatkan kata maaf, tapi Anda dengannya harus membayar hingga saudara kita memaafkan kezaliman yang pernah kita lakukan padanya, bayar. Angkanya ini yang repot. Karena dia yang akan menentukan angkanya. Jadi jangan berbuat zalim. Anda zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, level tertinggi sekalipun yaitu syirik, Anda bertaubat, Allah Maha Pengampun. Manusia tidak. Dia akan ambil semua kebaikan yang mungkin dia akan ambil kelak nanti di hari kiamat. Dia akan egois. Saya harus selamat. Kenapa? Sebentar lagi surga kok. Sirat sudah lewat. Dia sudah lewat dari ganco-ganco itu. Jangan sampai kemudian ketika di kontoro, di mana setelah ditegakkannya qisas untuk kemudian disucikannya hati seorang dari semua perbuatan yang mengotorinya, tak taunya dia terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang tadi, hadis muflis. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikan kepada orang ini kebaikan orang ini yang berbuat zalim. Dan diberikan kepada orang ini kebaikan orang ini. Diberikan kepada orang yang terzalimi kebaikan orang yang menzalimi. Semua akan seperti itu. Fa in faniyat hasanatu. Dan jika kebaikannya habis, karena sudah dibayar-bayarkan. Ini orang yang pernah dia pukul tanpa sebab. Ini orang yang pernah dia tuduh berzina. Ini orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Ini orang yang pernah dia ambil hartanya. Banyak lagi. Banyak orang maksudnya. Ini orang yang, ini bawahan-bawahan yang pernah dia caci maki. Padahal kesalahannya tidak seharusnya membuat dia dicaci dan dimaki. Ditegur aja, selesai. Ini tidak, cacian dan makian. Kalau sudah caci maki, biasanya sudah main fisik. Kekurangan fisik seseorang akan disebutkan supaya cacian itu akan lebih mantap masuk ke hati orang tersebut dan menyakitkan. Kalau sudah caci maki itu main fisik sudah. Nyatai terlambat terus datang begawi, pincang pangnyawalah. Karena mungkin dia ada cacat di kakinya. Cacat itulah yang dia bahas akan lebih menyakitkan di hati orang yang dia caci maki.
salah terus nggak boleh laporan nah. Oh minus pang matanya walah karena dia mungkin pakai kacamata. Main fisik akan sangat menyakitkan kalau sudah main fisik. Orang salah ya maafin, tegur. Salah lagi, tegur lagi. 3 kali, mungkin keluarkan. Nggak perlu caci maki, selesai. Berarti orang ini tidak qualify untuk pekerjaannya. Maka selesai. Ngapain caci maki? Terkadang bisa jadi kemudian tidak, sekarang mungkin tidak dengan lisannya, tapi dengan tulisan. Disebarkannya aib karyawannya kepada karyawan yang lain. Dengan alasan percontohan. Enggak, Anda mempermalukan dia. Percontohan dari Hongkong. Anda ingin mempermalukan dia. Anda kira enggak ada hitungannya? Semua ada hitungannya. Kata Nabi Muhammad SAW, fa'in faniyat hasanatuh. Dan jika kebaikannya habis. Bayar. Habis kebaikannya. Turihat min khotoyahum. Akan dilemparkan kepadanya, diberikan kepadanya kesalahan-kesalahan orang-orang yang dia zalimi. Kebaikan diberikan, keburukan diterima. Faturiha alaihi. Kemudian diberikan kepadanya keburukan orang-orang yang terzalimi tersebut. Thumma turiha finnaw. Kemudian dia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikontoroh. Ujungnya as-sirat, ujungnya al-jisr. Tentu yang namanya bahasan akidah, yang namanya bahasan fikih, ada ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ini salah satu yang ulun condong kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini kata beliau, min hikmatil hakimil khabir ayyukifa ibadahul mu'minin ba'da najatihim minan nari ala qantar fayaqtassu li ba'dihim min ba'din qabla idkhalihim al jannah. Syekh bahkan juga di antara, karena ulun membaca ini, ulun ikut pendapat beliau, bahwasanya kejadian ini dikontor setelah orang itu selamat di jembatan, selamat untuk melewati jembatan. Perhatikan, di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Khabir yang maha mengetahui. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala kalau ada satu nama dan sifat yang menunjukkan akan satu makna, yaitu di atas keadilan, Allah memiliki. Allah adil luar biasa. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Dan orang masuk neraka itu hatinya sudah bersih semuanya. Tidak ada sedikit pun kedongkolan, enggak ada. Semua hati orang kalau sudah masuk surga bersih semua. Makanya harus disucikan sebelum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukifa ibadahul mu'minin. Di antara hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ayyukifa ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberdirikan atau menyetop hamba-hambanya yang beriman ba'da najatihim minan nar, setelah mereka selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Ala qantarah. Allah akan stop mereka, Allah akan berhentikan mereka, akan berdirikan mereka di qantarah, ujungnya al-jisr. Fayaqtasu li ba'dihim min ba'din qabla idkhalihim al-jannah. Maka sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain akan ditegakkan atas mereka qisas sebelum mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia Anda bisa lari dari hukuman yang setimpal, bisa. Tadi contohnya lu sebutkan, Anda pernah bunuh orang tapi sampai sekarang Anda nggak ketahuan. Anda pernah ambil
harta orang dengan cara korupsi, ya Anda tidak terbukti. KPK pun tidak bisa membuktikan. Tapi tidak untuk hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada hitungan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini, wa'id seperti ini, ancaman-ancaman seperti ini, agar semua kita ada rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita akan adil. Di momen-momen yang lain kita bahas surga Allah, janji-janji Allah, keindahan-keindahan, agar kita ada pengharapan, biar imbang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab al-qisas yaumil qiyamah, nama babnya saja adalah bab qisas di hari kiamat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'din madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza dhudhibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahadukum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang-orang mukmin selamat dari api neraka. Yakhlusul mu'minun minan nar. Orang-orang mukmin mereka selamat dari api neraka, selamat dari kailan, selamat dari kaisan ganco tersebut. Dia bisa melewati yakni as-sirat, jembatan tersebut, dia bisa lewat. Selamat dia. Dengan cahayanya masing-masing. Ada yang cahayanya sebesar, kata Nabi Muhammad, sebesar pohon kurma. Karena di akhirat kelak itu kegelapan demi kegelapan. Masing-masing kita butuh dengan cahaya. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang yakni keutamaan orang-orang tertentu dengan amalnya kemudian mendapatkan cahaya, diberikan cahaya, ada cahaya, itu di antara penafsirannya adalah cahaya yang akan dia dapatkan ketika melewati as-sirat. Di antaranya misalnya sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan haji dan umrah, diberikan padanya cahaya. Terlepas dari perdebatan, kemudian keutamaan seorang baca surah Al-Kahfi dapat cahaya. Dan hadis-hadis yang lain, para penghafal Quran. Anda akan dapatkan begitu banyak janji dalam sabda Nabi Muhammad tentang amalan-amalan tertentu akan diberikan padanya cahaya, akan diberikan padanya cahaya. Itu salah satu penafsirannya, cahaya yang dia gunakan untuk meneranginya ketika melewati as-sirat. Dan ada orang yang cahayanya hanya sebesar ibu jarinya. Gimana itu? Senternya kecil, lampunya gimana? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian lalu mereka dihisab, fayuhsabun, bukan fayuhbasun, fayuhsabuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka dihisab di antara jembatan, di antara surga dan neraka, di kontorah. Ujungnya as-sirat. Keterangan kontorah adalah ujungnya as-sirat di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Karena orang terkadang bingung, apakah al-jisr dia adalah kontorah, apakah kontorah dia adalah jisr, atau apakah dia benda yang sama atau hal yang sama? Bukan. Sirat ya sirat, kontorah ya kontorah. Kontorah bagian dari as-sirat, dia bagian ujungnya.
Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Sebagian mereka melakukan qisas atas sebagian yang lain karena kezaliman di antara mereka ketika masih di dunia. Jangankan kita manusia, jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari Nabi Muhammad menyebutkan antar binatang saja akan ditegakkan qisas. Walaupun setelah ditegakkan qisas mereka akan dihancurkan. Tapi dalil tersebut digunakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menerangkan pada kita, jangankan yakni manusia, binatang saja Allah tegakkan untuknya al-qisas. Kambing-kambing kata Nabi Muhammad SAW yang tidak bertanduk akan minta haknya nanti dari kambing-kambing yang bertanduk yang ketika di dunia mungkin menzalimi mereka. Antar binatang Allah tegakkan. Contohnya dengan kambing, mungkin berlaku untuk binatang-binatang yang lain. Kucing-kucing oranye itu hati-hati. Kucing-kucing preman itu sering menzalimi kucing-kucing yang lain. Hati-hati cing. Dikira tidak ada hisapnya, aja kucingnya, bodoh amat. Syekh Al-Utsaimin ingin memberikan pendekatan agar kita berhati-hati. Tidak mungkin kemudian Nabi Muhammad bersabda demikian bahkan dalam Sahih Bukhari kemudian tidak ada manfaatnya untuk kita. Pasti ada manfaat. Fayaqussu li ba'dihim min ba'din madhalima kanat bainahum fid dunya. Maka sebagian di antara mereka, ini berarti enggak semua ya. Ada faedah kenapa Nabi Muhammad sebutkan sebagian di antara mereka dengan kebagian yang lain. Nabi Muhammad tidak sebutkan semua mereka, tidak. Karena sangat mungkin ada orang-orang yang memang hatinya luar biasa besar, mereka memaafkan. Bukan cuma di akhirat, bahkan terkadang di dunia mereka pun bisa memaafkan orang-orang yang berhati besar. Belum dapat cerita ya akan besarnya hati seseorang ya, dari Al-Ustadz Fadil Ahmad Zainuddin. Jadi bapak itu mendapati perselingkuhan istrinya yang sudah lama dilakukan istrinya dan dia sudah bertobat darinya sebenarnya, cuman gak ketahuan. Tapi Allah punya cara untuk membongkarnya. Dari mana? Dari igauan. Istrinya sering mengigau. Dan mengigau itu menyebutkan nama-nama tertentu bukan nama dia. Bapak ini mengumpulkan kemudian keberaniannya ingin membongkar, ingin bertanya gitu ya. Karena bisa jadi istrinya ketika bangun mungkin serem ya. Makanya aduh serem juga nih kalau nanya nih. Atau istrinya mungkin sangat cantik gitu ya. Wah sayang juga nih mau dicerainya. Akhirnya dia bertanya. Dan istrinya mengakuinya. Subhanallah, beliau kemudian timbang beliau sudah kemudian memperhatikan akan tekad yang tulus dari istrinya untuk bertobat dan beliau memaafkan. Subhanallah. Karena basicnya kehormatan kita sebagai seorang laki-laki itu habis ketika istri kita digauli laki-laki yang lain. Selesai. Anda nggak punya kehormatan. Di mana kehormatan Anda, istri Anda digauli orang? Enggak ada, habis. Na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada orang-orang seperti itu ya. Luar biasa, kita tidak tahu pertimbangannya ini dan itu, kita enggak tahu, yang jelas dia memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada hadis. Sebagian melakukan qisas atas sebagian yang lain karena kezaliman di antara mereka ketika masih di dunia. Contoh hadis yang tadi. Kemudian kata Nabi Muhammad, hatta idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah.
Hingga kemudian ketika mereka sudah dibersihkan, mereka sudah disucikan dari kesalahan-kesalahan, sudah ditegakkan yakni kisos. Dan sangat mungkin seorang kemudian praktek disucikan dan dibersihkannya, ya harus nyemplung neraka dulu. Ya, karena di surga itu nanti ada orang-orang yang memiliki label al-jahannamiyun, orang yang tadinya masuk neraka jahanam. Ya, ada al-jahannamiyun, orang-orang yang tadinya masuk neraka jahanam, dibersihkan, disucikan, kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalani hukuman sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Allah adil. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Udzina lahum fi dukhulil jannah." Kemudian mereka diizinkan untuk masuk ke surga setelah disucikan dan dibersihkan. Ditegakkan kisos dulu. Kata beliau SAW mengakhiri, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Kata Nabi Muhammad SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian atau di antara mereka ahda bimanzilihi fil jannah, lebih tahu akan tempat dan kedudukan titik maps rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rumahnya ketika di dunia. Karena kita tahu surga Allah sangat luas. Rumah-rumah dan istana luar biasa banyak dan begitu indah. Di dunia, ulun nggak tahu kalau pian ya. Di dunia, pernahkah pian kemudian nyasar untuk sampai ke rumah pian? Mungkin pernah. Kemanakah pikiran? Harusnya boleh ke Tatah Belayung. Kenapa harus sampai Tatah Cina sekali? Jauh banget. Yo, di dunia, apalagi kita tinggal di satu perumahan gitu ya, yang rumahnya sama. Waduh, iya, sangat mungkin Anda salah ketok pintu. Ketok pintu rumah orang. Makanan membukai bungas ya Allah. Kita sudah, Masya Allah, bungasnya pin sekarang ding. Maaf Pak, rumah Bapak di sebelah. Bini orang sekali. Asa-asa lain bini seorang ya kalau bungas banari. Asa kada kayak ini, bang bentuk bini yang ada ya Allah. Mohon maaf Pak, rumah pian dihiga Pak. Tetangga rupanya ya. Di surga, no. Anda akan sangat kenal di mana rumah Anda. Anda akan sangat tahu di mana Anda akan kembali. Karena tadi sudah diizinkan untuk masuk surga. Anda akan langsung mengenali rumah Anda. Beruntunglah orang yang rumahnya di surga tertinggi, surga Firdaus, tetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Orang-orang yang sukses mengayomi anak perempuannya. Bisa 3, bisa 2, bisa 1, tapi anak perempuan. Keutamaan untuk orang yang punya anak perempuan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha, man 'ala jariyataini hatta takbura, ana wa ma'hu fil jannah kahatain." Barang siapa yang 'ala ya'ulu, mengayomi, memberikan anaknya makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang pantas, pendidikan, tempat tinggal, semua diayomi. Siapa? Anak perempuan. Berapa jumlahnya? 2. Di hadis yang lain 3. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ana wa ma'hu fil jannah." Aku dengan si orang tua tersebut, pasangan suami istri ini. Kahataini fil jannah, seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan 2 jari beliau yang telunjuk dan jari tengah, menunjukkan kedekatan. Kan kita tahu ya, yang namanya sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, nikmat dunia itu ada 4. Salah satu di antaranya adalah tetangga yang baik. Tentunya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. Apalagi? Ada 4 kenikmatan dunia. Rumah yang luas,
kendaraan yang nyaman, ya rumah tipe 100 lah. Sudah cukup luas itu, tipe 100 itu. Udah gitu tingkat lagi, tipe 200 dong. Anak cuma 2, iya, kamar ada 8. Mau bangunin anak seperti petak umpet ya. Nak, wah mana anaknya sembunyi di kamar nomor 8. Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Ada 4, satu lagi apa ya? Nah, istri soleha, betul, istri soleha. Terlupakan. Mudahan dia tidak nonton. Istri soleha, ini nikmat luar biasa. Dan tetangga yang baik. Nikmat sekali punya tetangga yang baik itu. Dan ujian untuk siapapun di antara kita yang memiliki tetangga yang kurang baik, yang terkadang tidak ada toleransinya. Hanya jam 8 pagi karaoke dah. Sung masih. Kena jam 10 kah? Ya kalau karaoke-nya lagu Malaysia kah? Ya Allah. Yang kita tahu ya, kalau yang kita kenal kau juga mau empati lo. Jam 8 sudah karaoke. Ya Allah, sing nyaringan. Aduh. Dan Anda akan dapat ini banyak sekali. Apalagi di tempat-tempat tertentu itu di pagi hari masing-masing membuka lagu dengan genre yang dia sukai, nyaringnya luar biasa. Bingung juga saya. Yang dangdut dengan dangdutnya, yang rock dengan rocknya, semuanya nyaring benar. Maksudnya apa? Apakah Anda ingin beritahu semua orang yang lewat bahwa saya punya subwoofer? Anda punya home theater? Ada produk namanya earplug. Ada produk namanya earplug. Beli. Tapi beli yang bagus. Tempel. Pian nyaring ini 100% gak ada apa-apa. Becorek telinga pian. Tapi kan sendiri aja. Dagum. Sendiri aja. Ini ya Allah. Sangat mungkin tetangga Anda punya bayi. Sangat mungkin tetangga Anda kemudian dianya sedang sakit. Sakitnya sakit gigi lagi. Waduh, iya. Ya, tenggang rasa. Tapi karena kurang survei, kita terkadang kurang survei, maka harus bersabar dengan tetangga yang buruk. Apakah kita tinggal diam? Ya harus tegakkan hujah, nasihati. Mungkin minimal dikecilkan, mungkin timingnya lebih diatur lagi. Agar kemudian mungkin yang lain diam. Diam karena mungkin satu genre ya. Nyaman dua lagunya aja lah ya. Ya bersabar ya. Tapi kalau Anda punya kemampuan, ya pindahlah. Nah, bayangkan tetangga Anda makhluk paling mulia. Gimana itu? Nikmatnya luar biasa. Sudahlah menggapai surga Allah. Masuk surga Allah itu nikmat luar biasa. Di surganya Anda dekat sama Nabi Muhammad. Bisakah kita raih? Bisa. Kapan? Sekarang. Anda punya anak perempuan, ayomi mereka. Disebutkan di hadis yang 3 anak perempuan tersebut, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana anak perempuan saya jika cuma 2?" 2 pun sama. 2 juga sama. Kemudian hadisnya terputus. Keterangan seorang perawilah yang menyebutkan bahwasanya jika kala itu ada seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau anak perempuan saya cuma 1? Jawabannya pasti sama. Berdampingan, berdekatan dengan Muhammad Rasulullah SAW di surga Allah. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu di surga tertinggi paling utama, namanya surga Firdaus. Walaupun tentunya Firdaus dipakai untuk obat penumbuh jenggot ya. Masih ada nggak produk itu? Masih ada. Dulu namanya Firdaus. Kalau sekarang kan brewok apa tuh? Iya. Wak doyok. Macam-macam lah sekarang tuh obat-obat brewok. Zaman dulu ya awal tahun 90-an satu produk saja, Firdaus. Oke. Kita sebutkan faedah, ada 3 faedah di sini. Tapi dalam syarahnya
Syekh menyebutkan satu riwayat sabda Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang itu harus dibersihkan, disucikan dari semua dosa? Berikut sabda Nabi Muhammad SAW. La yahillu li ahadin min ahlil jannah ayadkhulal jannah wa li ahadin qablahu madlamah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak halal bagi seorang pun dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga sedangkan pada seseorang sebelumnya ada sesuatu kezaliman darinya. Artinya harus diselesaikan dulu, baru kemudian dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menyelesaikan tersebut, sangat mungkin dia masuk neraka Allah terlebih dahulu. Na'udzubillah. Ada 3 faedah beliau sebutkan di sini. Yang pertama, yuhbasul mu'minuna ala qantaratin bainal jannati wan nar ba'da ayyajuzu as-sirat. Nah ini. Kata beliau rahimahullah taala, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala, kata beliau, yuhbasul mu'minun, orang-orang yang beriman itu ditahan ala qantaratin, di qantarah, ujungnya jembatan, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka, lebih tepatnya pojoknya jembatan di mana tidak ada tempat setelah itu kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ba'da ayyajuzu as-sirat, setelah mereka semuanya menempuh atau melewati as-sirat. Jadi udah lewat. Jadi udah selamat. Selamat dari kail-kail, selamat dari gancuk-gancuk yang siap mengais orang yang berjalannya lambat. Dia berarti selamat. Tapi di stop di qantharah untuk ditegakkan untuk mereka, yakni qisas. Maka minta halal hari ini kepada siapapun orang yang na'udzubillah pernah kita zalimi. Minta maaf berat memang, tapi tahukah Anda ketika Anda minta maaf, orang yang memaafkan itu lebih berat lagi untuk memberikan. Karena bisa jadi kesalahan Anda kepadanya sangatlah besar. Anda sebab bisnisnya hancur misal. Anda sebab rumah tangganya hancur misal. Waktu berlalu Anda tersadarkan, Anda jadi orang soleh, kemudian Anda ingin minta maaf, maka repot. Sangat mungkin dia tidak memaafkan. Atau sekalinya memaafkan pun, mungkin dia tidak mau bertemu lagi. Ini yang jelas selesaikan kezalimannya. Sebelum malaikat maut datang kepada salah satu di antara kita. Ulun pernah di masjid Unlam itu pengarangnya yang di Banjarbaru. Al-Baitar, di Masjid Al-Baitar. Waktu itu pengajian sore untuk mahasiswa ya. Begitu pengajian selesai, ada satu mahasiswa datang. Kemudian dia bercerita, Ustaz, ana pernah menghadiri khutbah antum di Masjid Syarifah ya. Dan antum sebutkan tentang masalah orang-orang yang merugi, di antaranya dengan dosa ghibah. Oh ya. Lalu kenapa akhi? Ana mau minta maaf Ustaz, ana pernah menggibah antum. Gentle sekali demi urusan akhiratnya. Ana bilang alhamdulillah. Antum bersyukur antum masih hidup, ana masih hidup. Antum bisa minta maaf, ana bisa memaafkan. Antum punya keutamaan, ana lebih lagi. Ya, memaafkan keutamaannya jauh lebih besar karena lebih berat. Karena sangat mungkin kala itu saya bisa mengambil kesempatan tersebut. Mungkin saya nanya ukuran sepatunya, saya mungkin nanya ukuran bajunya. Untuk saya kirimkan kemudian baju, sepatu, iPhone 14 Pro Max. Karena 15 belum keluar. Kasih hadiah. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan kebaikannya nanti di akhirat. Tapi saya katakan alhamdulillah, antum masih hidup, anda masih hidup, antum bisa minta maaf, anda bisa memaafkan. Syukur kita belum meninggal. Coba salah satu di antara kita sudah meninggal, betul-betul kalimat ini yang keluar dari mulut saya. Antum mampus, saya akan ambil hak saya.
Kemudian saya tanya, karena ini biasanya ya, walaupun ya ini persentasenya sedikit. Orang biasa gibah, biasanya yang dia gibahin bukan 1-2 orang, banyak. Antum pernah melakukan hal yang sama kepada yang lain? Iya Ustaz, aduh, urus, saya bilang, urus. Minta maaf. Ya. Namun sudah temulai ada kelezatan pada gibah itu. Tidak bisa tidak, ada kelezatan, ada kenikmatan. Syaitan yang menghiasinya. Kalau di kalangan ibu-ibu biasanya dimulai dengan kata jeng-jeng. Nah, jeng. Nah. Tapi kalau bahasa jamaah pengajian mungkin bun gitu ya. Bun, tahu nggak? Iya. Atau mungkin yang lebih mudah, say, tahu nggak? Wah gitu. Syaiton. Panjangannya. Aduh. Oke, lanjut. 2. Fi hadzal mawdi' yaqtassu Allahu li'ibadihi ba'dhum min ba'd hatta yuhadzabu fa innahu la yahillu li wahidin minhum dukhulal jannah idza kana 'alaihi haqqun min huquqil ibad. Dalam keadaan ini atau dalam tema ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas kepada hamba-hambanya, kepada sebagian mereka di antara yang lain, hingga mereka disucikan, dibersihkan. Karena tidak halal untuk seorang pun di antara mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih punya hak yang menggantung di antara hak-hak sesama hamba anak Adam. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka sebelum hari itu datang, selesaikan sekarang. Itulah sabda Nabi Muhammad, minta halallah darinya hari ini sekarang. Yang terakhir, yuhtada dakhilul jannah ila manzilihi fiha biyusrin wa suhula wa hidayatuhu limanzilihi fil jannah aisar min hidayatihi limanzilihi alladhi kana yaskunu fid dunya. Akan diberikan petunjuk untuk orang yang memasuki surga. Semua kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akan diberikan petunjuk kepada orang yang memasuki surga ke alamat rumahnya. Biyusrin wa suhulah, dengan mudah, dengan gampang. Wa hidayatu limanzili fil jannah, dan diberikannya kepadanya petunjuk untuk mengarah kepada rumahnya yang ada di surga, aisar, lebih mudah, min hidayati limanzilihi alladzi kana yaskunu fi dunya. Lebih mudah daripada petunjuk yang diberikan kepadanya untuk rumahnya ketika dia tinggal di dunia. Apalagi pakai maps ya. Waduh, terkadang maps itu menyesatkan. Ya Allah. Kayak waktu kemarin di Mina, itu saya pakai maps. Kayak kok nggak nyampe-nyampe. Salah baca mapsnya, ya Allah. Udahlah, sangat jauh, kemudian sangat panas, kita ngurus orang pula. Ya, tapi ya seperti itulah. Cuman jangan sampai kita melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Karena disebutkan bahwasanya ada orang mengatakan, Ustadz mengatakan bahwasanya kejadian apapun yang kita alami ketika di tanah suci itu adalah cerminan aslinya kita ketika di Indonesia. Kalau saya waktu itu nyasar, apakah itu bukti saya sering sesatkan orang? Kan enggak. Jangan melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Kalau Ustadz Muflih menyebutkan dengan kalau kita di sini ngantri untuk buang air besar, buang air kecil, panjang antriannya, apakah itu bukti bahwasanya kemudian ketika di Indonesia kita sering nyerobot? Kan enggak. Jangan melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yakni di dunia sudah jelas terkadang mapsnya kadang salah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas-jelas kemudian kita menjalani jalan setapak tapi kanan kiri adalah jurang. Di tengah-tengah
Set, belok kanan. Disuruh belok kanan coba. Maps. Ini jalan setapak. Kanan kiri jurang. Belok kanan. Disuruhnya mati. Kita lawan maps gimana? Disuruhnya betajun, ya Allah. Betajun bersepeda motor. Mirip sesuatu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita akan mudah mengenali rumah kita, yakni tempat kita yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, lebih mudah dibandingkan ketika kita yakni di dunia. Karena terkadang di dunia kita yakni sangat mungkin tersesat jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan dari kisah-kisah gaib yang ada dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih, yaitu tentang ditegakkannya qisas kepada masing-masing di antara kita hingga kemudian kita suci dan bersih sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan jamaah dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Hindari kezaliman. Na'udzubillah, jika sudah terjadi maka selesaikanlah kezaliman hingga kita mendapatkan kata maaf ketika di dunia sebelum kita meninggal, dan na'udzubillah mendapatkan kesulitan demi kesulitan di akhirat karena kezaliman yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.